Hai, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai sidang hari ini, kita cek dulu persyaratannya. Yang pertama, GP ada, penguji minimal 2 ada, sehingga kita bisa mulai. Saya persilakan saudara Mas Koirudin untuk memaparkan hasil penelitiannya. Nggak usah lama-lama Mas ya, 10 menit ya. Silakan Mas Soe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Bapak Sabarudin Ahmad selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktunya untuk sidang skripsi saya beserta dosen penguji Bu Eni, Bu Ida, dan Bu Ruli. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil dari pengolahan data skripsi saya mengenai pengembangan dan karakterisasi hasil asesmen instrumen SMOKA REBA V3. Nah, di sini latar belakang yang pertama, motion capture dalam segi ergonomi. Kemudian pengukuran dua dimensi dalam bidang horizontal yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Kemudian pengimplementasian SMOKA terhadap beberapa metode yaitu REBA, RULA, dan NIOS. Terus kemudian yang keempat yaitu mengetahui performansi penggunaan metode. Terus kemudian penggunaan SMOKA pada petani garam dilakukan oleh Saudara Bustomi Hidayat pada SMOKA versi V2B, terus kemudian pada saat ini yaitu mampu mengklasifikasi posisi kaki, yaitu penambahan 4 modul pada bagian tubuh bawah sehingga menjadi 13 modul. Kemudian ada penambahan untuk penggantian sensor dari MPU 6050 menjadi sensor MPU 9250 di mana memiliki fixed reference yang menunjukkan sumbu Z-nya bisa dikatakan referensinya tetap. Nah, terus tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui karakterisasi hasil pengukuran instrumen SMOKA dengan membandingkan besaran perpindahan busur derajat pada sensor SMOKA dan alat ukur pembanding yaitu waterpass. Yang kedua, memperbaiki asesmen REBA SMOKA dengan membangun ulang graphical user interface dan penambahan program pada pengukuran posisi bagian kaki. Yang ketiga yaitu membandingkan hasil asesmen REBA antara menggunakan instrumen SMOKA dan hasil asesmen dari hasil lembar kerja REBA. Yang pertama yaitu deskripsi sistem. Deskripsi sistem pada instrumen SMOKA itu dari 13 modul, di mana tiap-tiap modul memiliki label sensor yang berbeda-beda. Nah, ini gambar di mana untuk melakukan uji kalibrasi terhadap sumbu X antara SMOKA dengan alat ukur waterpass. Dan ini tampilan dari kalibrasinya di mana telah menunjukkan beberapa tampilan derajat yang sudah dilakukan. Terus kemudian yang kedua yaitu kalibrasi instrumen. Di mana kalibrasi instrumen ini output kalibrasi dari sudut X pada waterpass dengan instrumen SMOKA. Pengolahan data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan uji statistik paired sample t-test. Nah, untuk hipotesa H0 yang pertama, tidak terdapat perbedaan antara rata-rata populasi berpasangan dari instrumen dan alat ukur waterpass. Terus untuk H1-nya, terdapat perbedaan antara rata-rata populasi berpasangan dari instrumen dan alat ukur waterpass. Di mana pada uji kalibrasi ini yang dibutuhkan yaitu terima H0. Nah, di sini rekapitulasi untuk label sensor 0,1 atau label sensor bagian kepala, di mana waterpass yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu 0 derajat, 5 derajat, 10 derajat, 15 derajat, 20 derajat, 25 derajat, 30 derajat, 35 derajat, 40 derajat, dan 45 derajat. Sedangkan instrumen SMOKA akan mengikuti sesuai dengan penelitian yaitu 0 sampai 45 derajat. Di sini sebelum melakukan uji paired sample t-test yaitu menguji kenormalan, di mana pada label sensor 0,1 data
pengamatan instrumen bersensor kepala berdistribusi normal dikarenakan lebih dari 0,01. Di sini alfa yang dibutuhkan yaitu yang digunakan yaitu 1% atau 0,01. Kemudian hasil dari paired sample t-test yaitu menunjukkan 0,978 di mana lebih besar sama dengan daripada 0,01. Sehingga keputusannya yaitu terima H0. Tidak terdapat perbedaan rata-rata antara populasi berpasangan dari data pengamatan waterpass dengan instrumen. Di sini rekapitulasi pengolahan data, di mana terdapat beberapa variabel, beberapa instrumen yang masih gagal terima H0 atau tolak H0. Nah, kemudian apabila ada tolak H0, maka diperlukan koreksi data sebenarnya atau melakukan faktor koreksi. Nah, pada saat setelah melakukan faktor koreksi, beberapa instrumen yang tadinya gagal terima H0 atau tolak H0 sudah menjadi terima H0. Yang ketiga yaitu perbaikan instrumen SMOCA. Perbaikan instrumen SMOCA yaitu perbedaan dalam segi jumlah modul, di mana pada saat SMOCA V2B yang memiliki jumlah modul sebanyak 9 modul atau hanya bagian tubuh atas saja. Terus kemudian pada saat ini yaitu SMOCA V3 yang memiliki jumlah modul sebanyak 13 modul, di mana ada penambahan paha kanan, betis kanan, dan paha kiri, dan betis kiri. Kemudian ada perbedaan dalam segi tampilan GUI atau Graphical User Interface. Nah, di mana pada saat SMOCA V2B atau SMOCA pada generasi sebelumnya, yaitu virtual human-nya masih berbentuk kotak-kotak dengan warna yang berbeda-beda, sesuai dengan modul yang dipasangkan pada operator. Terus kemudian pada SMOCA V3, yaitu Graphical User Interface-nya dengan virtual human yang sudah berbentuk full body atau terdapat tubuh bagian bawah, ada kaki kanan dan kaki kiri. Kemudian yang keempat yaitu perbandingan pengukuran variabel-variabel reba. Nah, pengukuran variabel-variabel reba ini yang dilakukan yaitu uji kalibrasi, verifikasi, dan validasi. Di mana pada saat ini pengukuran variabel-variabel reba validasi sistem SMOCA rebanya. Untuk uji kalibrasi yaitu membandingkan sudut aktual dan sudut terukur pada saat melakukan penelitian. Nah, di sini sudut aktual dan sudut terukur. Sudut aktual yang dibutuhkan, yang ditetapkan oleh peneliti yaitu min 5 derajat, 10 derajat, dan 25 derajat. Masing-masing dengan 10 kali replikasi. Kemudian dilakukan uji statistik yaitu dengan menggunakan paired sample t-test, di mana sig-nya lebih kecil daripada 0,05 dengan keputusan yaitu gagal terima H0. Terdapat perbedaan antara rata-rata populasi berpasangan dari sudut aktual dan sudut terukur. Nah, ini berikut rekapitulasi sudut aktual dan sudut terukur di mana uji kalibrasi, ada tahapan uji kalibrasi. Terdapat dua instrumen yang gagal terima H0 atau tolak H0 yaitu neck position dan trunk position. Di mana untuk perbandingan variabel-variabel ini yang diuji yaitu neck position, trunk position, leg posture, lower arm position yang bagian kanan, dan lower arm position yang bagian kiri. Nah, sehingga pada saat ini kenapa dikatakan bisa terjadi tolak H0 dikarenakan ada bagian variabel fisik atau sensor readings pada sensor perlu dilakukan evaluasi karena pada tahapan kalibrasi ini bisa dikatakan variabel fisik dan sensor readings itu adalah masuk pada tahapan kalibrasi. Kemudian uji verifikasi. Uji verifikasi yaitu membandingkan skor terukur dan skor SMOCA menggunakan paired sample t-test. Untuk skor terukur dari sudut terukur kemudian dilakukan penerjemahan skor terukur dari reba worksheet. Kemudian skor SMOCA yaitu skor yang berasal dari instrumen SMOCA itu sendiri. Ini rekapitulasi skor terukur dan skor SMOCA pada bagian neck position. Pada saat diuji paired sample t-test dengan neck position yaitu
tidak terdapat perbedaan atau terima H0 dengan alfa yang ditetapkan oleh peneliti yaitu 0,01 atau sebesar 1%. Berikut rekapitulasi pengolahan data uji verifikasi, yaitu semuanya pada semua instrumen mulai dari neck position sampai lower arm position, yaitu terima H0 semua. Berarti dapat dikatakan algoritma pemrograman pada sensor yang diuji tersebut sudah sesuai dengan skor yang telah ditentukan. Kemudian uji yang terakhir yaitu uji validasi, di mana uji validasi ini yaitu membandingkan skor aktual dan skor SMOCA. Skor aktual yaitu merupakan skor dari sudut aktual yang telah ditetapkan oleh peneliti sebelumnya, di mana skor diterjemahkan sesuai dengan REBA worksheet. Kemudian skor SMOCA disesuaikan juga dengan skor yang muncul pada instrumen SMOCA. Untuk perceivability test pada saat uji statistik yaitu sebesar 0,5, di mana tidak terdapat perbedaan atau terima H0. Rekapitulasi pengolahan data uji validasi ini yaitu terima H0 semua atau dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan antara rata-rata populasi berpasangan dari skor aktual dan skor SMOCA. Untuk kesimpulan bahwa dikatakan semuanya instrumen terima H0, artinya tidak terdapat perbedaan antara rata-rata populasi berpasangan dari sudut X, SMOCA, dan alat ukur waterpass. Kesimpulan yang kedua yaitu SMOCA V2B memiliki 9 modul, kemudian dilakukan evaluasi sehingga pada saat SMOCA V3 sekarang memiliki modul sebanyak 13 modul. Untuk kesimpulan ketiga, beberapa modul masih terdapat perbedaan pada tahapan uji kalibrasi, karena pada bagian variabel fisik atau sensor readings perlu dilakukan evaluasi kembali. Untuk variabel yang diuji pada tahap verifikasi serta tahap validasi sudah dikatakan tidak ada perbedaan, sehingga algoritma pemrograman sesuai dengan tahapannya dapat dikatakan telah sesuai sama output skor REBA worksheet. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Sabarudin Ahmad selaku dosen pembimbing saya. Baik, sesi berikutnya sesi tanya jawab. Saya persilakan, kebetulan ibu-ibu semua ini. Silakan Bu Eni dulu atau Bu Ida atau Bu Ruli, silakan. Bu Eni kayaknya yang paling siap deh. Monggo Bu Eni. Assalamualaikum Mas Coy. Waalaikumsalam Bu. Mas, untuk judulnya Mas lihat Mas. Judulnya pengembangan dan karakterisasi hasil asesmen instrumen SMOCA REBA V3. Perbandingan karakterisasi apa? Pengembangan Karakterisasi. Dan karakterisasi. Tapi instrumennya kok uji Mas, uji apa? Yang dikembangkan apanya? Yang dikembangkan itu dari hasil itunya Bu, yang bagian kaki itu perlu diuji lagi Bu, soalnya kan ini masih baru pertama kali membuat instrumen yang bagian tubuh bawah tuh. Ini perlu dikembangkan lagi mulai dari uji kalibrasinya, uji verifikasi dan validasinya. Coba di judulnya dilihat. Pengembangan gitu. Nah, ini Mas, kalau semisal di dalamnya itu kamu menguji sudut X-nya ya,
Sumbu X. Kalau dari sumbu X-nya itu untuk karakterisasinya, Bu. Jadi bagaimana apa SMOKA Vreba V3 ini itu terhadap apa kayak karakter untuk sudut X-nya itu bagaimana gitu. Jadi Oke, kayak bisa dikatakan seperti kalibrasi. Oke, untuk judulnya saya usulkan itu bukan pengembangan tapi uji karakterisasi untuk sudut X ya, sudut X dari instrumen SMOKA. Tapi itu terserah nanti kamu diskusikan dengan pembimbingmu karena pengembangannya sendiri kata-kata terakhirnya masih hanya perlu pengembangan gitu aja. Jadi yang menonjol di sini adalah ujinya. Kemudian untuk alat pengujiannya, kamu kok milih waterpass itu kenapa, Mas? Soalnya kan ada 2 alat ukur pembanding, Bu. Untuk waterpass sama kompas. Nah, untuk yang waterpass itu bisa digunakan untuk mengukur sumbu X sama Y aja. Kalau yang kompas itu untuk sudut Z. Oh gitu. Ya. Itu kamu bedakan sama waterpass atau kamu ngukurnya pakai waterpass? Untuk ukurannya menggunakan waterpass tapi yang di HP, Bu. Yang penting HP-nya itu udah ada sensor accelerometer. Oh, maksudnya itu waterpass manual sama waterpass HP. Waterpass manual kamu ukur pakai HP gitu. Waterpass yang ada di HP, terus kemudian dibandingkan sama sudut X yang ada di instrumen SMOKA-nya, Bu. Oh, waterpass yang ada di HP dibandingkan sama instrumen yang ada di SMOKA. Yeah. Terus yang di SMOKA diukur pakai apa? Yang di SMOKA nanti udah ada tampilannya, Bu, sudut pitch, roll sama yaw atau X. Oh, oke. Ya, ngerti. Oke, kalau gitu untuk kesimpulannya coba dilihat kesimpulannya, Mas. Perbandingan tersebut jadi kalau kesimpulan itu adalah jawaban dari permasalahan. Jadi kalau misalnya permasalahannya A, berarti kesimpulannya itu adalah jawaban dari A. Nah, ini berarti perumusan masalahmu ada 2 juga. Apa, Bu? Perumusan masalahnya Mas Coy ada 2 juga. Ada 3, Bu. 3. Jawabannya ada 3 juga. Oke, kesimpulannya ada 3 juga. Oke. Berarti kalau bikin kata-kata kesimpulan kan jawaban dari permasalahan. Masalah nomor 1 bagaimana hasil uji gitu ya mungkin. Jadi kalau Bu. apa? Yang rumusan masalah nomor 1 itu bagaimana karakteristik dari sistem instrumen SMOKA itu. Tuh. Kalau ngomong karakteristik mungkin terlalu luas ya. Karakteristik yang mana maksudnya ini? Karena yang kamu uji adalah sudut X, berarti langsung aja kalau sudut X itu namanya karakter apa? Kalau di SMOKA, kamu namanya karakter apa? Karakter kelurusan apa? Karakter apa namanya? Kalau kamu ngomongnya itu istilahmu karakter sudut X ya berarti sudut X. Nah, berarti jawabannya bagaimana karakter sudut X setelah diuji ya. Berarti bagaimana hasil uji karakter sudut X. Nah, itu berarti jawabannya langsung hasil uji dengan menggunakan uji statistik bla 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 bla. Hasilnya seperti itu. Kemudian yang kesimpulan yang kedua 9 modul tersebut, ini pertanyaannya apa, Mas? Kamu uji semua ya 9 modul itu? Bagaimana hasil perbaikan pada asesmen SMOKA Vreba V3 dengan penambahan pengukuran pada posisi bagian kaki? Oh, berarti kamu nambah apa? Untuk SMOKA V3 ini ada penambahan kaki kanan sama kaki kiri mulai dari paha kanan dan penambahannya ada hubungannya sama uji-uji tadi yang kamu bikin nggak? Enggak ada, Bu.
Jadi di sini cuma ada. kualitatif aja sama perbandingan dari gambar-gambar itu. Oh, perbandingan gambar. Oke. Berarti ada yang kamu lakukan itu untuk pengembangan itu ada uji sama kuesioner apa? Sama apa? Untuk pengembangannya itu ada di rumusan masalah nomor 3, Bu. Kesimpulan yang ketiga. Coba yang kesimpulan yang ketiga. Nah, kalau misalnya membuat kesimpulan, itu beberapa modul masih terdapat itu seharusnya nggak boleh, Mas. Jadi langsung aja disebutkan yang terdapat perbedaan pada tahapan uji itu modul berapa aja yang dapat perbedaan, terus variabel yang diuji apa aja itu kamu detailkan. Oke, Bu. Terus kalau permasalahan sama kesimpulan, permasalahan itu adalah yang dilakukan di dalam badan teks. Jadi kalau misalnya permasalahan itu bagaimana pengembangan, berarti pengembangan yang kamu lakukan di dalam teks itu juga harus ada. Ya sudah, itu saja untuk saya. Silakan selanjutnya, Pak. Saya kembalikan ke Pak Sabarudin. Baik, berikutnya Bu Ida atau Bu Ruli? Kayaknya Bu Ida deh yang siap. Monggo Bu Ida. Oke, ya di penelitian ini saya belum begitu ngeh ya, belum begitu paham sih sebenarnya ngapain gitu. Jadi pertamanya itu Bu, kayak menguji kalibrasi dari instrumen SMOK-nya itu dibandingkan sama waterpass yang ada di HP. Yang penting HP-nya itu Ya, waterpass itu semacam SMOK juga gitu. bukan, Bu. Waterpass itu kayak pengukuran sudut. Jadi kayak untuk mengetahui kemiringan dari sudut X itu bisa dikatakan dengan bisa menggunakan alat ukur waterpass tadi. Jadi waterpass itu alat ukur gitu ya. Nggih, Bu. Alat ukur kemiringan sudut X. Sudut X dan Y bisa digunakan untuk Ya, sudut X dan Y. Kemudian SMOK nanti diukur sudut X dan Y-nya juga gitu maksudnya. Untuk saya sendiri itu fokusnya ke bagian sudut X-nya aja, Bu. Oke ya, maksudnya diukur sudut X-nya SMOK Nggih, itu. nggih, Bu. Ukurnya pakai apa? Pakai Di waterpass. instrumen SMOK-nya itu udah ada tulisannya, Bu. Oh, Udah tulisannya pitch, roll, sama yaw. Nah, yang dibutuhkan untuk penelitian oke. ini Bu yang pitch. Oke, berarti membandingkan antara kemampuan mengukur sudut X dari SMOK dengan waterpass. Waterpass, iya, Bu. Kemampuan dari waterpass gitu. Nggih, Bu. Oke, itu yang pertama gitu ya, Nggih. penelitiannya. Terus yang nambah kaki itu apa tadi? Untuk yang kedua cuman kualitatif aja, Bu. Jadi kayak perbandingan antara jumlah modul dari SMOK generasi sebelumnya yang tahun kemarin sama SMOK V3 yang tahun sekarang. Tuh. Jadi ada penambahan sebanyak 4 modul. Untuk apa? Untuk apa itu? Fungsinya untuk apa tambah-nambah kaki itu? Itu, Bu. Soalnya kan reba kan rapid entire body assessment, di mana reba itu butuh modul untuk bagian kaki. Untuk? Modul di bagian kaki itu tadi. Iya, untuk apa? Modul di bagian kaki fungsinya untuk? Halo? Kedengeran, coy? Putus-putus, Bu. Oh, putus-putus. Bentar. Saya pindah lokasi, Cek. Tak pindah lokasi, Cek. Nggih, Bu. Ya, pertanyaannya tadi nambah kaki itu dalam itu untuk apa? Itu, Bu, untuk evaluasi dari sebelum-sebelumnya, penelitian sebelum-sebelumnya, di mana apalagi bagian reba itu juga membutuhkan asesmen yang bagian kaki, Bu. Jadi Ya, untuk apa itu? Fungsi diraba, fungsi kaki diraba itu bagaimana? itu untuk menentukan skor
Step berapa dari reba, coy? Step 3, Pak. Leg posture. Step 3 apa? Leg posture, Bu. Lab postur. Lab Iya, postur. yang di reba worksheet. Oke, jadi intinya apa lagi yang kamu kerjakan di penelitian ini? Jadi udah 2 ya yang kamu kerjakan. Pertama, ukur sudut X, yang kedua nambah kaki gitu. Iya. Nggih, Bu. Jadi tidak ada hubungan antara nambah kaki dengan sudut X tadi. Maksudnya begitu tah? Iya, nggak ada, Bu. Cuman Berarti ada bingung di saya. bagian yang itu Macam-macam. aja, Bu. Yang dikerjain macam-macam soalnya di sini. Apa ya? eh, Ada hubungannya, Bu. Jadi kayak apa mulai dari yang hubungannya? kalibrasi itu tadi, kalibrasi yang pada bagian kaki itu nanti kalau misalnya terima H0 semua atau tidak terdapat perbedaan, itu nanti bisa dilanjutkan di bagian nantinya di belakangnya itu. Di belakangnya apa? Maksudnya nambah kaki itu? Yang bukan, di belakangnya itu yang nanti kesimpulan ketiga, yang penelitian apa namanya? Pengolahan data selanjutnya. Ya nggak antara nambah kaki dengan pengukuran sudut X tadi itu loh, Le. Ada nggak sih hubungannya? Tidak ada, Bu. Ya, nggak ada. Ya makanya saya di penelitian kamu ini saya ya judulnya tadi yang dibilang Bu Weni antara pengembangan dengan karakterisasi sudut X. Oke, saya maksudnya ada 2 hal yang parsial gitu ya, yang dilakukan di penelitian ini. Ya, Le, gitu, Le. Nggih, Bu. Paham. Oke, problemnya apa kalau misalnya nggak ditambahin kaki misalnya? Ya, nanti apa SMOK-nya kalau misalnya ada penambahan metode reba itu nanti masukinnya manual, Bu. Untuk di apa tampilan user interface-nya di reba itu nanti skor dari leg posturnya itu nanti masukkan sendiri. Jadi kayak menilai sendiri sesuai dengan skor yang ada di reba worksheet. Oke lah, no further comment lah. Ini artinya satu karakterisasi, satu nambahin kaki gitu ya, dan Nggih, Bu. antara satu dengan yang lain tidak ada hubungannya gitu ya. Nggih. Jadi nambah nambah apa ya? Nambah ya improvement aja lah ya, gitu ya. Nggih. Nggih, Bu, improvement. Oke deh, nggak ada pertanyaan lagi. Baik, berikutnya Bu Ruli. Silakan Bu Ruli. Terima kasih Pak. Mas Joy, Dalam, Bu. tadi yang dibahas terkait itu salah satu karakteristik untuk pengukurannya kan kalibrasi ya. Nggih, Bu. Dibahas terus kalibrasi lah. Aku tak kalibrasi kok apa sih Mas? Kalibrasi itu penyesuaian alat ukur yang apa standarnya itu di atasnya, Bu. Standarnya di atasnya, maksudnya Ya, standarnya. standarnya itu udah sesuai sama standar yang sesungguhnya. Tuh. Oke. Sini tadi kan Masnya juga mengatakan kalau ini kalibrasi SMOK-nya ya Nggih, Bu. dengan menggunakan Alat ukur waterpass. alat ukur waterpass itu alat ukur manual atau alat ukur tersendiri atau dari HP? Alat ukur waterpass-nya itu dari HP, Bu. Itu berapa HP yang digunakan, Mas? Yang digunakan cuma satu aja, Bu, nanti gantian. Oke, jadi satu HP yang digunakan. Nah, sekarang sensor SMOK itu ya, Nggih, Bu. berarti itu sensor-sensor yang di SMOK itu toh? Apa, Bu, kurang jelas? Yang dikalibrasi itu sensor-sensor yang terdapat di SMOK itu toh? Nggih, Bu, tiap-tiap modulnya. Tiap-tiap modulnya. Nggih. Pertanyaan saya, alat yang kamu gunakan untuk kalibrasi, apakah sudah terkalibrasi sensornya di HP-mu? Nah, untuk
mengukur sudut X itu bisa dikatakan bisa menggunakan dengan sensor akselerometer, Bu. Jadinya apa namanya, sudut X itu bisa dihitung, bisa diukur juga dengan menggunakan sensor akselerometer. Jadi apa namanya, di HP itu yang digunakan itu harus HP yang telah memiliki atau yang memiliki sensor akselerometer. Iya, maksudnya gini. Kan ada beberapa. Kalau kita ngomong kalibrasi, maka opsinya yang terkait kalibrasi itu ada 2 opsi, yaitu badan atau per orang. Kalau kita ngomong badan, kita akan mengarah ke BSN atau KAN ya, yang mengarah ke sana. Terus kalau orang itu kan harus punya sertifikasi. Lah opsinya kalau untuk benar ini terkalibrasi, paling tidak itu kan ada 2 handphone yang untuk, atau minimal 3 lah, minimal 3 untuk melihat kalibrasi daripada tool tersebut. Kalau kamu bilang modul tersebut, tujuannya apa? Di sini membandingkan satu sensor dengan sensor yang lain yang kamu gunakan. Lah, ini di perbandingan ini bukan perbandingan terus diambil rata-rata, opsinya di antara 3 sensor dari HP yang kamu gunakan itu, opsinya hasil yang diperoleh itu jelasnya kemungkinan besar akan berbeda satu dengan yang lainnya. Karena itu opsinya apa? Memang dibutuhkan kalibrasi dari sensor itu sendiri. Akselerator itu sendiri ada kebutuhan untuk alat, itu butuh kalibrasi. Kalau kita ngomong, kami yang dibahas ini kan kalibrasi juga ya. Karena itu paling tidak, kenapa kok hanya satu handphone, kok nggak 3 aja, 3 masukkan aja 3 ini opsinya. Dari nilai yang diperoleh, dikhawatirkan di antara 3 ini ada satu yang menceng jauh gitu loh. Lah, ini kalau sudah seperti ini, maka balik ke awal. Nah, pengolahan kalibrasinya bagaimana? Lah, soalnya yang kamu bahas terkait ini terkait kalibrasi, Mas. Makanya itu. Jadi, ini masukkan aja ya. Jadi, kalau kamu cuma 1, kenapa kok nggak dicoba tambahan 3? Hasilnya seandainya tidak terlalu jauh antara satu dengan yang lainnya, is okay gitu. Tapi khawatir, lah, soalnya sensornya sendiri kan masih kita masih kalibrasinya untuk HP yang digunakan itu masih sensornya masih belum masih kalibrasinya itu masih dipertanyakan. Opsi seperti saya ngomong seperti itu, ya kan? Nah, khawatir pas Anda gunakan handphone itu ternyata jatuh, itu akan berpengaruh pada kalibrasi juga. Hasil perhitungannya juga akan berpengaruh. Pernah jatuh, satunya masih baru, itu juga akan berpengaruh. Gitu loh, Mas. Boleh jawab, Bu? Monggo. Ini kenapa yang digunakan cuma 1 HP aja? Soalnya untuk pengambilan datanya itu random sampling, Bu. Jadinya enggak urut dari kepala sampai kaki, itu enggak. Jadinya di random sampling atau dengan random. Terus kemudian diperlakukan untuk penelitiannya itu satu-satu sesuai dengan urutan random samplingnya itu. Jadi ke-13 modul itu mempunyai peluang yang sama untuk menjadi menjadi diteliti pertama atau kedua kayak gitu, Bu. Makanya kenapa cuman diperlukan HP 1 aja untuk meneliti, karena dibutuhkan dari segi statistik random samplingnya juga untuk ke-13 modul itu kayak gitu, Bu. Nah, ini salah satu kelemahan nih, Mas, yang saya lihat ya. Karena yang kamu difokuskan di kalibrasi, paling tidak ada lampiran kamu. Kalau sensornya itu terkalibrasi. Sensor yang kamu kamu kan pakai sensor dari handphone kan ya? Itu ada lampiran terkalibrasi. Kalau di situ memang terkalibrasi, sehingga risetmu itu nanti bisa diakui lebih lebih optimal gitu loh. Soalnya kalau kita ngomong kalibrasi, kita ngomong kalibrasi, contohnya gini aja, timbangan di ergo itu kan masih manual ya. Gunakan terus kan ya.
Nah, Nggih. nanti itu akan ada yang namanya penyimpangan, kan seperti itu. Nggih, nggih. Nah, di penyimpangan itu nanti akan dimulai dari eh, nol lagi, dikalibrasi ke nol, Kalibrasi, ya ya. kan, ke awal Iya. lagi. Heeh. Nggih, nggih. Lah, yang mengkalibrasi option seperti itu ada perorangan sama badan. Kalau memang di alatmu itu sudah terkalibrasi, paling tidak itu ada terlampir. Ya, alat yang digunakan terkalibrasi, maka itu akan terlampir. Lah, Nggih. maka kenapa saya opsi tidak satu handphone? Karena apa? Bukan untuk membandingkan, tapi lihat hasilnya antara satu handphone dengan yang lain itu apakah ada perbedaan yang jauh atau tidak. Kalau tidak atau masih bisa ditoleransi, maka opsinya itu hasilnya setidaknya lebih baik daripada satu. Soalnya di sini ketika ditanya apakah sensormu terkalibrasi kan masih kuisen gitu loh, Mas. Nah, ini hanya masukan saja, Mas. Nggih, nggih, Bu. Ya, soalnya yang Nggih. pembahasanmu konsep itu mengarah ke poin kalibrasinya gitu. Nggih. Maka Nggih. untuk mengkalibrasi alat itu alat yang untuk dikalibrasi kalau kita perorangan ya, alat yang Nggih. digunakan itu sudah terkalibrasi dan bersertifikasi. Nggih. Gitu ya. Sedangkan Nggih, Bu. opsinya alat yang Anda gunakan ini masih ketika ditanya sertifikasi masih di kuisen gitu loh. Ini hanya masukan aja. Nggih, Bu. Satu alternatifnya salah satunya yaitu dengan apa? Bukan membandingkan tapi opsinya ada 3 alat lah. Ada 3 HP. Ini untuk mengetahui oh ternyata tidak berbanding jauh antara satu HP dengan yang lainnya, masih ditoleransi. Itu lebih optimal itu hasilnya. Nggih. Iya. Nggih, Bu. Nggih, paham. Kalau memang ada ya kamu masukkan aja lampiran terkalibrasi ya dari toolmu itu lebih bagus itu. Gitu maksudnya saya untuk ke hasilnya kamu yang pengolahannya yang ke belakangnya gitu. Seandainya kamu masukkan ini di sini kelemahannya ini mungkin untuk next-nya ada penambahan ini. Nah, enak gitu loh. Soalnya kemarin ikut ini Mas ya, Mas. BSN itu terkaitkan kalibrasi, jadi bisa nanya kayak gini. Putus-putus, Bu. Ini kebetulan minggu kemarin saya ikut pelatihan workshopnya kan itu terkait kalibrasi. Jadinya isok teko enak kayak gini gitu. Suaranya Bu Ruli putus-putus, Bu. Oh, sorry. Iki aku wis sinyal. Hah? Putus-putus, Bu. Iya. Halo. Sudah jelas? Saya jelas, kamu nggak jelas. Putus-putus, Bu. Jadi kurang jelas. Walah. Gak ada suaranya, Bu. Poin masukanku kamu tahu. Iya, itu tadi, Bu, yang bisa dibandingkan 3 HP itu tadi. Atau kalau misalnya ada 1 HP, setidaknya itu udah ada sertifikasinya. Opsinya gini, kamu nanti masukkan aja di analisamu, Mas. Di analisamu terus di saran untuk penelitian selanjutnya itu enggak masalah gitu. Ini masukan untuk kedepannya lebih baik kan ya. Apalagi opsinya di sini ngomong kalibrasi kan, opsinya yang ya paling tidak kalau perorangan tuh yang dari perorangan itu alatnya bersertifikasi kalibrasi gitu ya. Iya, Bu. Gitu. Itu aja Mas ya. Monggo Pak Sabar saya kembalikan ke jenengan. Le, saya tanya sebentar, Le. Apa, Bu? Iya, Bu. Ya, itu tadi ngukur sudut X ya. Iya, Bu. Sudut X-nya apa sih? Apa, Bu? Kurang jelas, Bu. Suaranya beda. Sudut X-nya apa maksudnya? Sudut X. Maksudnya, Bu? Suaramu putus-putus, Le. Suaramu beresek. Untuk Bu Ida maksudnya bagaimana, Bu? Sudut
Sudut X yang diukur tuh sudut X apa sih maksudnya? Dengar Le. Halo? Halo, putus-putus Bu. Ya di situ jelek sinyalnya. Sudut X-nya itu apa sih? Sudut X apa maksudnya? Itu suaranya bersek ya di situ ya. Bukan Bu. Sudut X itu apa maksudnya Le? Sudut X yang diukur itu apa sih? Sudut apa maksudnya? Sudut X yang diukur itu sudutnya Bu. Jadi kayak Sudut apa? apanya itu apanya itu apa? Sudutnya itu apa? Sudutnya siapa? Sudut X dari water pass-nya sama sudut X dari es mokanya. Sudut apa sumbu sih, Nak? Sudut Bu. Oh, sudut ah, bener lah. Nanti sejajar ini ya. Sudut X Tunjukkan pakai itu loh Mas, gambari piye ngono Bu Ida itu pengen tahu jenenge sudut X itu yang piye. Apa di laporanmu ada? Mas ini kalau mau gambar gimana Mas? Kalau mau gambar. Di file laporanmu aja, masa nggak ada? Nggak ada Bu. Lah wong sing ya tambah no berarti nanti yang kamu itu ukur kan itu sebelah ditunjukin mana? loh ya. Objek penelitian kamu itu toh. Iya, kudu ono kudune. Oh nggih Bu. Iya tambah ono. Ya. Dari pagi dari tadi Oh, saya ya nggak ada. ngerjain apa tahu sebenarnya? Untuk gambarnya itu ada di HP Bu. Loh. Iya kan bisa digambarin itu apa yang dimaksud sudut apanya gambarannya kan bisa ditampilin gitu. Apa sih sudut X itu? Definisi sudut X itu apa? Ngerjainnya apa sebenarnya ini di sini nih? Nah ini Bu untuk gambarnya itu. Mana? Ini Bu. Jadi X itu antara Nggak kelihatan. Di layar nggak kelihatan. Share screen-nya yang PPT kamu matiin dulu. gimana Mas? Saking wedine. Tapi balik lagi ke orang Indonesia. Nah ini Bu. Nggak ada Le. Oh, bentar. Oke. Sudut X ya? Nggih Bu. Mana sudut X itu yang mana? Sudut X ini yang bawah Bu. Ini. Itu apa itu? Dia itu apa sih? Iku sumbu iku Mas. Iya tapi yang diukur yang ini Bu sudutnya Bu. Ya jenenge sudut theta to. Ini berarti ya. Sudut theta iku. Sudut theta, sudut antara X dan Q. Lah aku bingung lah ngerjain apa iki maksudnya. Waduh. Ini loh, ya bingung saya. Dan nggak ada hubungannya tadi dengan kaki-kaki juga ya. Nggih Bu, nggak ada. Apa itu sudut theta itu apa ya? Bilang sudut theta, jangan sudut X.
Sudut theta itu apa maksudnya? Theta. Loh di gambarmu itu loh sudut theta itu maksudnya itu yang sebelah mana? Pas kamu ngecek itu gimana caranya? Oh, ngeceknya itu kayak Oh, miring gitu. Apa ya? Jadi nanti kan ini HP-nya, terus ini tuh instrumen SMOK-nya. Nah, nanti itu digini. HP-nya kamu taruh di sebelah mana? Di mana itu? Kamu kan itu ada gambar tuh. X, Ya, Y, Z. HP-nya mau taruh mana? HP-nya taruh di ini, Bu. Terus nanti apa namanya sudutnya itu diginiin, Bu. Udah tahu kayak waterpass gitu kan? Ya, Nah itu berarti antara kan sudut theta antara antara S sama titik S sama Q itu HP-nya mau taruh di sebelah mana? itu Bu di bagian P sama S. Ya, apa? Ya itu. Ya jadi definisi sudut theta itu apa, Le? Definisi sudut theta itu apa? Oh, nggih Pak Agus, gimana Pak? Boleh Pak, gimana Pak? Kirim ke rumah aja Pak. Kurang tahu saya, Bu. Medayu Pesona Romawi 13. Piye, Le? Kurang tahu, Bu, saya, Bu. Kurang tahu. Kurang tahu itu apa sih? Oke, piye arep ngomongnya? Sudut theta ya. Sudut theta kalau di SMOKA itu apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan di sumbu X-nya, Bu. Kok sumbu X ya ada sumbu Q juga. Posisi apa gitu loh, misalkan begitu. Posisinya itu naik turun, Bu. Ya, coba kayak apa? Kayak apa? Jadi kayak gini, Bu, untuk yang sumbu tetanya itu. Sumbu tetanya yang mana? Coba peragakan. Yang ini, Bu. Jadi kayak kalau misalnya HP-nya itu Antara di apa dan apa? Ya, antara apa dan apa? Coba kalau digerakkan begitu. X-nya yang mana? Q-nya yang mana? X-nya itu yang ini, Bu. Ya, Ini. X-nya yang mana coba? Yang ini, Bu. Jadi kan ini kan lurus. Nah, kalau dilihatin ke atas itu sumbu tetanya itu yang ini, Bu. Sudut tetanya. Mana X-nya, Q-nya? Q-nya mana? Q-nya yang mana? Q-nya itu Q-nya itu ini, Bu. Miringnya ini. Miringnya itu yang apa laptopmu itu? Q-nya Iya. yang laptopmu itu. Iya, merah Tetanya yang miringnya. mana? Apa, Bu? Berarti tetanya antara laptop dengan yang mendatar. Nggih, Bu. HP. Oh iya, antara HP dengan yang mendatar itu sudut theta. Iya, Bu, ini theta. 452, Oke, itu berarti ada di perangkat SMOKA, ya. Di SMOKA itu sendiri dan di perangkat waterpass, begitu. Itu bisa diukur di situ. Nggih. Ya. Berarti pembandingan antara Bisa, Bu. tetanya, Ya. Pembandingan antara tetanya waterpass dengan tetanya SMOKA, begitu tah? Nggih, Uji tapi ini ya? di sumbu X-nya.
Sumbu X-nya itu apa maksudnya deh? Tetanya yang dibandingin atau X-nya? Yang dibandingin kalau di sini tuh apa namanya sudut tetanya Bu. Loh iya, makanya kok di sumbu Sudut X-nya itu theta. apa maksudnya? Untuk sumbu X-nya itu maksudnya kalau misalnya apa mau ngukurnya itu dimulainya dari sumbu X Bu. Jadi kayak tidur gitu haknya. Ketelitian sumbu X, terus yang dianukan tetanya. Berarti Iya. kata-katamu di PowerPoint di itumu gantian itu. Kata-kata itu di itumu gantian itu. Iya, Bu. Maksudnya kalau X-nya diubah-ubah, tetanya gimana? Begitu tah? Bukan Bu, jadi untuk X-nya itu tetap yang kayak gini, terus kemudian tetanya itu yang nanti berubah-berubah Bu. Tetanya berubah-berubah. Oke, berarti yang diukur tetanya ya terhadap Nggih, sumbu Bu. X, gitu lah maksudnya. Nggih. Nggih, Bu. Perubahan teta terhadap sumbu X, gitu lah. Iya. Nggih, Bu. Iya. Berarti Nggih. nanti itu ada X aksen gitu loh, Mas. Ya. Untuk gantikan key-nya itu loh. Nggih, Bu. X ke X aksen berapa? Oh, nggih. Jadi kalau di waterpass itu X, yang lurusnya itu X, terus yang di alatmu itu X aksen gitu ah. Lah ya piye lo? Di anu dah, semokanya X aksen gitu maksudnya dah. Oke, itu jadi dia itu kayaknya kalau pengertianku tuh ya, dia itu uji waterpass di benda yang lurus. Bendanya sama, ya kan? Bendanya sama, misalnya meja. Ada 2 alat uji, satu waterpass, satu nih SMOKA. Terus. Lah Terus terus apa yang diukur? yang diukur itu meja iku miring apa gak? Lek diukur ambek waterpass iku tetahe piro, lek diukur ambek sapa iku? SMOKA iku mejae miring apa enggak? Sudute iku berapa? Ya berarti tetahe kan, sing dibandingkan tuh tetahe kan. Tapi mejae padha. Mejae padha. Berarti kamu bedakan teta 1, teta 2 ngono ah. Oh, nggih, Bu. Ya, oke deh. Oke. Terus kenapa pakai uji berpasangan tadi, Le? Soalnya kalau misalnya ngujinya satu-satu tuh nggak bisa, Bu. Jadinya kenapa dikatakan pair test atau berpasangan? Kalau misalnya butuh data dari SMOK-nya, itu juga harus butuh data waterpass-nya. Ya, kamu jawabnya jangan gitu dong. Kamu anak ergo harus tahu ngerti statistik. Uji berpasangan kok jawabnya kenapa uji berpasangan nggak bisa satu-satu? Ya apa maksudnya? Ya karena apa data yang diperlukan itu juga berpasangan, Bu. Sehingga Apa data yang berpasangan? apabila membutuhkan data SMOKA juga harus membutuhkan data waterpass itu tadi. Oh, siapa bilang? Nggak ada urusannya ke situ itu loh. Apa pentingnya kamu bandingin SMOKA dengan waterpass? Ya itu maka dari itu kamu pakai tes berpasangan. Ini maksudnya apa? Kok harus berpasangan di sini? Apa maksudnya berpasangan? Soalnya datanya yang SMOKA kalau misalnya perulangan pertama itu datanya juga perulangan pertama, Bu. Jadi yang perulangan kedua itu nggak bisa ditukar-tukar datanya. Apa sih Le maksudnya perulangan kedua nggak bisa ditukar-tukar? Kan Pak Erit kan itu Bu, biasa yang biasanya itu kan ada yang sebelum dan sesudah itu. Contoh kasusnya ada yang sebelum dan sesudah. Iya, tapi itu ada perulangan ke satu, kedua itu apa maksudnya? Nggak ada urusannya ke situ kamu. Ini pertanyaan saya cuma pertanyaan dasar tentang statistik. Yang kamu sebut berpasangan itu apa sih secara statistik di sini? Dalam kasusmu. Kenapa disebut berpasangan?
karena saling mempengaruhi satu sama lain. Apanya? Mempengaruhi itu Datanya. dalam hal apanya? Datanya. Dalam hal apanya? Coy, kita kan Datanya. diskusi tentang itu, Coy. Nggih, Pak. Kita kan pernah diskusi tentang itu, kapan menggunakan uji-uji itu, bagaimana hipotesisnya, bagaimana kondisinya. Nggih. Lupa kamu ya. Dalam hal apa itu dia berpasangan? Apa sih yang disebut berpasangan di sini? Kamu asisten harus bisa jawab loh, tak ajar kamu. Kamu kelas statistik di kelasnya siapa? Kelasnya Bu Ida. Oh, tak downgrade kamu udah jadi C ya? Ya, Le? Jangan, Bu. Ya kamu Siapa nyetel aku di siapa kelas dosenmu, statistik, Mas? Bu Ida, Bu. Kamu dapat nilai Bu Ida, apa? Pak. Dosenmu Dapat nilai Bida. apa? Waduh, pantes wis. Dapat nilai apa kamu, Le? Dapat nilai itu ngulang, Bu. Atau? Hah? Iya, tapi ngulang. Iya, ulangnya bukan dari kelas saya kan? Iya. Di kelas saya kamu dapat A toh? Iya. Oh, tak Iya, Bu. downgrade jadi C, wes. Lu Kan jangan, sudah saya Bu. wanti-wanti. Kan sudah saya wanti-wanti di kelas waktu itu. Oke. Ya kan? Nggih. Kamu ketemu saya di sidang, kamu tak ajar kamu sekarang. Ayo, kenapa berpasangan? Apanya yang disebut berpasangan di sini? Nggak bisa Populasinya jawab, berpasangan. hah? Populasinya berpasangan. Apanya? Iya, maksudnya berpasangan itu apa sih? Kenapa disebut berpasangan? Saling mempengaruhi, Bu, variabelnya. Apanya coba tunjukkan di dalam kasusmu apanya yang saling mempengaruhi? Ya, data dari sudut SMOK-nya sama data dari sudut itunya, Bu. Data dari sudut Waterpass. apanya itu loh, apanya itu loh. Oh, ya, sudut tetanya SMOK dengan tetanya waterpass sendiri-sendiri. Gitu. Tapi apa yang menjadikan mereka berpasangan? Apanya? Sampai nggak bisa jawab, kamu tak downgrade jadi C ya? Jangan, Bu. Yus, kayak gini, apa maksudnya? Wes nggak lolos, wes. Udah tak kembalikan pada Pak Sabar. Baik. Bu Eni masih ada lagi pertanyaan? Kalau lulus ya, coy. Nah, jangan, Bu. Bu Ruli, nggak ada pertanyaan? Ampun, Pak. Baik, saya persilakan Mas Coy untuk keluar dulu. Pak Musni, Mas Coy, Pak Musni, suruh keluar dulu, Pak Musni. Sudah, Pak Musni. Sudah, Pak. Sudah. Baik, jadi Bapak, Ibu-ibu pengungsi sama Pak Anies sebagai DP. Jadi memang kelemahannya kalau pakai online itu untuk menjelaskan geometri kan agak sulit juga. Jadi untuk gambar pun kesulitan. Baik, jadi maksudnya kan bisa diperagakan tadi Pak Sabar, sudah bisa diperagakan. Oke, sebelum sesi diskusi lulus pondak, mungkin dari Pak Anies ada tambahan mungkin? Iya, memang dari beberapa konten naskah yang tertulis oleh Jai ini memang ada beberapa yang belum tersampaikan dengan baik. Di antaranya adalah bagaimana juga kalau geometri itu pasti perlu ada ilustrasi, ada gambar, dan di situ memang belum ada di naskahnya, nanti diperbaiki. Bagaimana notasi dan definisi dari notasi itu juga belum dilengkapi oleh Jai, nanti biar dimasukkan lagi dalam lembar apa revisinya, nanti bisa dibayar ya.
Coy. Kemudian saran dari ibu-ibu penguji juga menjadi masukan juga tadi, memang kalau dari Bu Weni tadi ya, sebaiknya memang lebih spesifik lagi. Ini masih nulis judulnya masih umum, memang terlalu spesifik ke yang dikerjakannya. Kemudian saran dari Bu Ruli tadi tentang kalibrasi, memang ada tawaran dari IPB memang untuk mengkalibrasi instrumen ini dengan gold standarnya motion capture pakai Titan ini si IPB dapatkan dengan harga hampir 2 miliar gitu. Tapi dapatnya dari hibah apa ya, lupa saya, yang jelas hampir 2 miliar, dan kami memang ditawari untuk mengkalibrasi instrumen ini ke sana. Tapi sebelum melangkah ke sana kan, ya ini yang dilakukan oleh anak-anak ini adalah mengkalibrasi dengan instrumen seadanya. Ini sebagai apa ya, justifikasi juga bahwa seperti ini, masih seperti ini hasilnya. Jadi perlu langkah kalibrasi yang lebih lanjut lagi. Jadi kalau misalnya idenya dengan menggunakan lebih dari satu instrumen untuk kalibratornya bisa, tapi ada metode pengolahan lebih lanjut, diantaranya dengan Kalman filter atau yang lain, bisa juga diakomodasi dalam penelitian berikutnya. Gitu. Bisa saja dari saya. Sebenarnya yang ditanyakan oleh penguji tadi sudah apa ya, ditanyakan juga oleh Coy dan dibahas dalam bimbingan online. Cuma ada masalah gitu. Kalau online ini memang kendalanya, kita nggak bisa memvisualisasikannya dengan baik. Itu saja mungkin komentar dari saya. Terima kasih Pak Sabar. Baik, kalau saya komen yang berpasangan itu tanggung jawab dosennya ya, bukan DP loh ya. DP-nya loh. Ya dosennya. DP-nya loh, apalagi DP 2. Baik, sekarang kita diskusi masalah kelulusan. Bu Weni, gimana? Siap. Lanjut Bu ya. Yuk. Bu Ruli. Lanjut dengan revisi, Pak. Masukan Bida. tadi dimasukkan. Ya. Bu Ida gak lulus sih wes. Anu Pak, apa yang di dalamnya itu karakteristik yang dibicarakan itu cuman sudut ya, itu maksudnya judulnya ya itu aja. Oke. Teta itu yo. Yo teta-tetaan. Lurusan apa ini? Karakteristik kelurusan apa yo? Ya nanti biar didiskusikan dengan Pak Anies nanti. Baik ya, biar nggak terlalu siang, nanti habis ini lanjut. Bu ini jangan lari ya, habis ini kayaknya langsung lanjut ya Bu ini ya. Langsung ya, nggak nunggu. Bu Ida juga kayaknya habis ini langsung ya. Oke langsung aja. Boleh. Masih meeting baru tapi. Terima kasih ibu-ibu penguji, Bu Ida, Bu Weni sama Bu Ruli, sama Pak Anies. Silakan Pak Musni dipanggil mahasiswanya Pak Musni. Itu dah namanya Pak Musni. Halo, Mas Coy. Halo Pak. Baik ya, setelah kami berdiskusi berlima, kami mengambil kesimpulan Saudara Coy boleh melanjutkan, tapi dengan banyak revisian ya, terutama dari Bu Ida, Bu Eni sama Bu Ruli ya. Kalau topik ya kamu kuliah dulu sama Bu Ida ya. Saya nggak bertanggung jawab, saya nggak ikut-ikut ya. Jadi Udah tak downgrade kok. keputusannya dinyatakan lulus ya, tapi dengan banyak revisi. Nanti revisiannya saya nggak tahu nih Bu Weni, Bu Ida sama Bu Ruli pegang form revisian lah. Enggak. Atau langsung nanti dari rekamannya mahasiswa. Biasanya saya mintanya langsung dari rekaman, nanti Iya. mahasiswa yang nulis tapi dicek Iya. fungsi.
Baik, nanti Mas Coy ya, nanti direkap pertanyaannya Bu Eni sama Bu Ida sama nanti langsung kamu email ke Bu Eni atau Bu Ida sama Bu Ruli sama revisiannya langsung, jadi langsung ya. Iya, Pak. Waktumu cuma 2 minggu, 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu, maksimal 2 minggu. Tapi kalau saya biasanya minta 1 minggu ya. Iya, Pak. Baik, Saudara Coy, silahkan ditutup. Terima kasih telah meluangkan untuk menguji dan membimbing saya pada sidang skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bos ya? Langsung selanjutnya Pak ya?